Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesi Sarlina dengan NIM 1710201147 dari kelompok B5. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring hemodinamik dan penempatan elektroda pada pasien. Saya akan menjelaskan ini dalam rangka evaluasi praktikum keperawatan kritis. Dari pertama dulu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu monitoring hemodinamik. Monitoring adalah tindakan pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan interval waktu tertentu untuk mengetahui perubahan suatu keadaan atau efek dari suatu tindakan. Hemodinamik sendiri adalah ilmu tentang tekanan, aliran, dan pergerakan darah di mana tergantung dari jantung dan hasil pergerakan darah melalui sistem kardiovaskular. Monitoring hemodinamik sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, dengan dilakukan secara invasif maupun non-invasif. Indikasi dilakukan monitoring hemodinamik adalah yang pertama keadaan shock, yang kedua AMI atau dengan gagal jantung, yang ketiga udem paruh, yang keempat operasi jantung, yang kelima penyakit katup jantung, 6 tamponade jantung, yang ketujuh gagal nafas akut, yang kedelapan hipertensi, yang kesembilan sarana untuk resusitasi dari cairan untuk mengetahui reaksi dari pemberian obat. Parameter hemodinamik sendiri itu ada 7, yaitu yang pertama tekanan vena sentral, yang kedua tekanan arteri pulmonalis, yang ketiga tekanan kapilar arteri pulmonalis, yang keempat tekanan atrium kiri, yang kelima tekanan ventrikal kanan, yang keenam curah jantung, dan yang terakhir tekanan sistemik atau tekanan darah. Tujuan diberikan tindakan monitoring hemodinamik sendiri adalah yang pertama untuk mengumpulkan data, yang kedua untuk mendeteksi secara dini kemungkinan atau kelainan atau gangguan yang terjadi, yang ketiga menentukan langkah yang akan segera diambil secara tepat dengan rangka mencegah terjadinya perburukan keadaan atau kondisi. Masuk ke tahap bertemu dengan pasien. Kita mulai dulu dari tahap prainteraksi. Yang perlu dipersiapkan pada tahap prainteraksi yaitu pertama memeriksa rekam medis bahwa benar sesuai order akan dilakukan pemberian tindakan yaitu monitoring hemodinamik pada pasien X. Kita sudah menyiapkan alat, sudah menyiapkan pasien dan lingkungan pasien, kita sudah mengeksplor diri kita sendiri, dan sekarang sudah mencuci tangan dan sekarang siap bertemu dengan pasien. Kita masuk kepada tahap orientasi. Di sini kita akan menjelaskan kita memvalidasi identitas pasien terlebih dahulu dan mencocokkan dengan rekam medis dan order yang sesuai yang sudah kita periksa di rekam medis pasien. Setelah itu kita mengevaluasi perasaan pasien hari ini. Assalamualaikum Bapak, bagaimana hari ini kabarnya? Oh iya Bapak, di sini saya perawat Sesi. Di sini saya yang bertugas jaga pada pagi hari ini. Berdasarkan catatan keperawatan dan order dokter, hari ini akan dilakukan pemberian tindakannya yaitu pemberian tindakan hemodinamik ya Bapak. Tujuannya dari tindakan itu yaitu untuk kita sebagai tenaga medis untuk mengumpulkan data dari Bapak dengan keadaan Bapak sekarang, agar kita bisa mendeteksi keadaan Bapak sekarang apakah ada yang bermasalah atau tidak, apakah terjadi gangguan atau tidak, sehingga kita nanti bisa memberikan tindakan yang tepat untuk mengatasi perburukan keadaan itu. Nanti akan ada beberapa alat yang akan ditempelkan ke tubuh Bapak, tapi tidak perlu takut. Ini tidak akan lama. Apakah Bapak bersedia? Ya bersedia ya. Ada sebelum kita melakukan tindakan, apakah Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya. Baik, sebelum melakukan tindakan baiknya kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita mempersiapkan alat. Yang dilakukan pertama yaitu menyiapkan elektroda yang akan dipasang ke tubuh pasien, yaitu ada 3 elektroda yang harus dipasangkan ke tubuh pasien, yaitu elektroda interkosta
Elektroda interkosta ini ada 3, yaitu yang berwarna merah itu dipasangkan pada sebelah kanan yang berlogo R di kosta 2, antara kosta 2 dan 3. Untuk elektroda yang berwarna kuning itu bersimbol L dipasangkan di sisi kiri. Tempatnya sama di antara interkosta 2 atau 3. Dan elektroda yang terakhir yaitu dipasangkan yang berlogo F dipasangkan di area rusuk terakhir di atas perut, itu berwarna hijau. Setelah kita semua memasangkan itu, kita memasangkan untuk tensimeter di lengan pasien sebagai pengukur tekanan darah nanti, dan memasangkan pendeteksi suhu di aksila pasien dan sensor SpO2 di jari tangan atau jari kaki. Setelah itu mengonkan monitoring bedside-nya dan memantau yang harus kita catat segera. Setelah pemasangan alat selesai, kita terminasi kepada pasien. Oh baik Bapak, ini pemasangannya sudah selesai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bagaimana Bapak perasaannya sekarang? Alhamdulillah baik ya Pak. Di sini monitornya sudah terpasang dengan baik. Tinggal nanti kita akan memonitoring serutin mungkin ya, sebagai bahan kita nanti untuk menganalisis apakah ada perburukan pada Bapak atau tidak. Tindakannya alhamdulillah Bapak sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya Bapak. Baik Pak, saya akan kesini lagi 2 jam kemudian untuk mencatat hasil monitoringnya Bapak. Nanti jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akan pamit ke nurse stationnya Pak. Bapak boleh istirahat lagi. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita mencatat semua tindakan yang kita lakukan hari ini dan mencatat hasil monitoring hemodinamik, hasil monitoring bedside pasien yang setelah kita pasang. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.